Wanita ini melihat seorang membuang sampah sembarangan. Ia pun mengambil dan memasukkan ke dalam tempat sampah. Namun ketika mendapat panggilan telepon, ia lupa akan tas yang dibawanya tadi. Seorang gadis di belakang memberitahukan dan mengembalikan tas miliknya. "Hei tas, Anda ketinggalan," ujarnya. Wanita itu pun sangat berterima kasih dan bermaksud memberikan uang. Tapi sang gadis menolak berkata, "Maaf, saya buru-buru karena ada panggilan interview hari ini." Ia pun langsung pergi. Di sebuah ruangan interview, pria ini memarahinya. "Perusahaan kami tidak menerima orang kampung sepertimu. Lihatlah dirimu berantakan, penampilanmu dekil dan kumal. Sekarang keluar dari sini," ujarnya kasar. Lalu ia memohon kepada pria itu agar diterima bekerja, karena sangat membutuhkan pekerjaan. Tapi sang pria tetap tidak mau menerimanya, dan menyuruh keluar dari ruangannya dengan perasaan kecewa. Gadis itu pun keluar sambil membawa surat lamarannya di luar ruangan. Tidak sengaja ia bertemu wanita yang ditolongnya tadi. "Hei gadis, kita bertemu lagi. Ada keperluan apa di sini?" ujarnya. "Aku di sini untuk interview." Namun manajer personalia itu mengatakan, perusahaannya tidak menerima gadis kampung seperti saya. Jadi saya ditolak bekerja di sini. "Baiklah, aku memang belum pernah bertemu personalia baru itu. Kamu jangan khawatir, aku akan mengurusnya sekarang. Ayo ikut aku," ujarnya. Wanita itu pun masuk ke ruang personalia, dan terlihat pria itu sedang tertidur. "Selamat siang, saya akan interview hari ini," ujarnya. Pria itu pun mengambil surat lamaran dan melihatnya. Ia berkata, "Sayang sekali, dari universitas bergengsi, tapi berasal dari kampung," ujarnya menghina. "Memangnya ada apa dengan orang kampung? Bukankah juga berhak kerja di sini?" ujar wanita itu. "Perusahaan kami tidak menerima orang kampung. Sekarang keluar dari sini," jawab sang pria sambil melemparkan surat lamaran itu. "Apa yang salah dengan orang kampung? Nasi yang Anda makan, sayur dan buah-buahan, semua berasal dari kampung. Mereka berjasa besar untuk kehidupan kita di kota. Dan apa hak Anda melarang orang kampung bekerja di sini?" ujar wanita itu marah. Pria itu pun tidak mau kalah berkata, "Apa hak Anda juga berbicara kepada saya seperti ini? Aku berhak menyuruhmu berkemas dan segera pergi dari sini," ujarnya tegas. "Perusahaan ini tidak butuh sampah sepertimu. Kamu pikir kamu bisa meningkatkan statusmu dengan meremehkan orang kampung? Aku pikir perusahaan kami memiliki manajer yang berpendidikan tinggi. Ternyata tidak lebih dari sampah," ujar wanita itu. Pria itu berkata, "Kamu bosnya?" "Iya, aku bosmu. Sekarang keluar dari perusahaanku ini." "Bos ini asisten rumah tangga yang baru," ujar sekretarisnya itu. Bos mengangguk, kemudian bertanya, "Apakah kamu bisa masak?" "Bisa," jawabnya. Lalu tidak sengaja melihat kalung liontin yang dipegang bos tersebut. Ia pun teringat masa sama dulu, di mana ia mempunyai sepasang kalung liontin. Dan satunya diberikan kepada teman prianya itu. Mereka berdua mengenakan kalung tersebut, berharap akan selalu bersama, namun takdir berkata lain. Mereka pun terpisah semenjak lulus dari sama. Kemudian sang bos pun menyuruh sekretaris untuk melanjutkan pekerjaan, dan ia menyuruh asisten rumah tangga itu untuk membersihkan ruangan tersebut. Tak berapa lama, dering telepon berbunyi. Sang bos pun mengangkat telepon tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan sang gadis untuk melihat kalung liontin. Itu ia pun mengambil liontin miliknya dan mencocokkan liontin tersebut. Sang bos melihatnya berkata, "Apa yang kamu lakukan? Liontin itu sangat berarti bagiku. Jangan coba-coba lagi menyentuhnya," ujarnya marah. Sekretaris berpesan agar jangan berpikir macam-macam tentang Pak Han. "Lebih baik kerjakan saja tugas dengan baik," ujarnya sambil mengambil liontin itu. Sang gadis berbicara dalam hati, "Dunia kita sudah berbeda. Aku tidak mungkin bisa memilikimu lagi," ujarnya sedih. Hari berikutnya, ia pun mulai menjalankan tugas dengan baik, memasak makanan untuk bos yang sekaligus merupakan mantan pacarnya. Dulu dengan sabar, gadis itu menunggu bosnya untuk kembali dari pulang kerja. Namun setelah menunggu cukup lama, tidak sengaja ia pun tertidur di meja makan itu. Tak berapa lama sang bos datang. Gadis itu pun terbangun dari tidurnya. "Kenapa kamu tidur di sini? Seharusnya masuk kamar saja. Jangan menungguku," ujar sang bos. "Tidak apa-apa bos, Anda mempunyai penyakit perut yang buruk. Ini sudah tanggung jawabku untuk memastikan Anda makan malam. Lagi pula aku adalah pengasuh, jadi harus benar-benar menjaga Anda." Kemudian gadis itu mempersilahkan bos untuk makan. "Makanan ini sangat enak, seperti tidak asing. Mengingatkan kampung halamanku," ujar sang bos memuji. Gadis itu pun senang mendengar, dan menyuruh bosnya untuk banyak memakan makanan itu. Hingga suatu hari setelah membersihkan ruangan kerja bos, gadis itu mengeluarkan kalung liontin giok miliknya. Tidak sengaja, sekretaris bos melihat. "Kok itu seperti kalung liontin milik bos?" ujarnya dalam hati. Ia pun menceritakan hal itu kepada bosnya. "Apakah kamu yakin?" tanya bos. Sang asisten pun meyakinkan bosnya. Tanpa berpikir panjang, sang bos pun pergi menghampiri gadis pujaan hatinya itu. "Jangan berpura-pura lagi. Aku tahu kamu adalah teman masa samaku dulu bukan?" ujarnya sambil menunjukkan kalung liontin itu. "Kamu sudah mengetahuinya sejak awal. Kenapa tidak memberitahuku? Kehidupan kita berbeda Handoko. Kamu seorang bos, sedangkan aku hanyalah asisten rumah tangga. Untuk itu lebih baik aku menguburkan mimpi bersamamu." Pria itu terus meyakinkan bahwa ia benar-benar mencintai gadis itu dan tidak peduli dengan status apapun. Akhirnya mereka pun bersatu untuk membangun rumah tangga yang bahagia.